Silakan Bapak Ibu bisa dimulai untuk pemateri hari ini, silakan dipandu. Baik, Ibu. Pak Udra, silakan Pak Udra. Suaranya Pak Udra nggak tampil. Tidak, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Kok nggak ada ya? Pak Udra, boleh di stop screen dulu nggak? Pak Udra, apa dengar suara saya? Atau diambil alih dulu. Oh, Halo, sudah. nggak kedengaran juga sih ada. Apa diambil alih dulu, Ya, Bu Ardona, baik. ya, atau Bu Sukru Bu Rahma, Bu. Rahma, silakan. Baik. Sebentar, izin saya selesai dulu ya, Ibu. Pinggiran ya. Aku masih nanti ganti, jadi aku udah belum kayak aku muterin. Makanya cocok masa di sekolah. Izin, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Jadi kan muter-muter begini. Izin? Iya, lihat ini. Sudah, Bu, sudah lihat. Sudah kelihatan. Iya, maksudnya aja Baik, motor. baik saya ambil Bisa alih. keluarin dulu deh. Bapak Ibu Ruang semuanya, materi. izin. Boleh Ibu Nurema boleh di mute dulu suaranya. Saya sudah ada suaranya belum? Sudah Pak Udra, sudah. Iya. Ya, sudah Yang terlihat, Pak. saya Silakan Pak Udra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue kagak ada malu-malunya lagi Yang ngomong kami hormati Ibu dosen. Hari ini kami dari kelompok 6 akan presentasi dengan materi teori dan praktik pengajaran sastra Indonesia, pengajaran sastra anak. Kelompok kami ada Ibu Ardona, terus Bu Rahmah, Ibu Nazila, saya, dan Pak Suwendi. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di slide pertama ada kami membahas 3, ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk di pembahasan itu ada definisi, ciri-ciri, dan ragam sastra anak, ada manfaat pengajaran sastra anak, dan strategi dan metode pengajaran sastra anak. Di bab yang ketiga, penutup, ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Baik, saya akan menjelaskan di bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Sastra pada hakikatnya merupakan prasasti kehidupan, tempat proyeksikannya berbagai fenomena hidup dan kehidupan hingga ceruk-ceruk batin manusia. Teks sastra tak pernah terlepas dari konteks sosial budaya masyarakatnya. Dengan kata lain, teks sastra akan mencerminkan situasi dan kondisi masyarakat pada kurun waktu tertentu. Karya sastra memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang, yang mana seseorang tersebut bermula tumbuh dan kembang dalam sebuah keluarga, dari bayi tumbuh menjadi seorang anak. Pengajaran sastra di sekolah tidak berdiri sendiri,
tetapi hanya menjadi bagian dari mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Proses pembelajaran sastra di sekolah dinilai belum optimal, berlangsungnya seadanya, kaku dan membosankan, sehingga tidak mampu membangkitkan minat dan gairah siswa untuk belajar sastra secara total dan intens. Akibatnya, apresiasi sastra siswa tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nazila. Baik, terima kasih Pak Udra. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar jelas. Terdengar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik saya lanjutkan. Berikutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini adalah hasil dari apa yang akan kita bahas bersama di tahap pembahasan nanti. Nah, yang pertama adalah bagaimanakah definisi, lalu ciri-ciri dan ragam sastra anak. Nanti akan kita bahas bersama. Lalu yang kedua adalah bagaimanakah manfaat pengajaran sastra anak. Dan yang terakhir bagaimanakah strategi dan metode pengajaran sastra anak kira-kira yang bagaimana yang efektif. Baik, boleh tolong lanjut, Bu Rahma. Ya, selanjutnya ini adalah tujuan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan definisi, ciri-ciri, dan juga apa saja ragam dari sastra anak. Lalu yang kedua adalah menjelaskan manfaat dari pengajaran sastra anak. Dan yang ketiga yaitu menguraikan strategi dan metode pengajaran sastra anak. Baik, tolong lanjut. Ya baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama akan kita sama-sama bahas yaitu adalah definisi sastra. Definisi sastra ini kita ambil dari kutipan dari Sarumpait di tahun 2010. Sastra merupakan konsep yang kompleks dan penjelasannya dapat dipaparkan secara ekstensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sejarah, bentuknya, isinya, fungsinya, dan juga dampaknya. Nah, mengutip dari pendapatnya Queen, ini juga dikutip dari Sarumpait juga, secara ringkas mendefinisikan sastra itu sebagai tulisan yang unik. Nah, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kata dan cara beroperasi yang khas. Nah, serta nantinya akan menuntut si pembaca untuk melakukan hal-hal yang khusus pula. Nah, pendapat Sarumpait lainnya yaitu menekankan bahwa pengalaman kita nih sehari-hari lekat dengan karya sastra, yakni kisah-kisah yang mampu memikat, ada juga kisah-kisah yang mengharukan, bahkan kisah-kisah yang memotivasi kita untuk bertindak dan berubah. Nah, kita semua dibesarkan oleh cerita-cerita tersebut, Bapak Ibu, yang mana menjadi sumber kebahagiaan kita, kegembiraan kita, pengalaman, dan juga harapan-harapan kita setelah membaca karya sastra tersebut. Nah, melalui pilihan kata dan penyampaian yang istimewa mengenai kondisi kemanusiaan, cerita-cerita tersebut membentuk pemahaman dan wawasan kita secara tidak langsung. Nah, Sarumpait juga berpendapat bahwa karya sastra membuat kita menjadi manusia yang lebih utuh dengan memberikan wawasan mengenai diri sendiri. Nah, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama, lingkungan, dan juga berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi. Baik, boleh tolong lanjut. Nah, berikutnya ini masih juga pendapat atau definisi mengenai sastra. Sastra sendiri adalah cerita tentang kehidupan yang memiliki daya untuk memampukan manusia menjadi manusia. Nah, sastra ini juga menyajikan berbagai peristiwa dengan cara penyampaiannya yang unik, sehingga menghasilkan peristiwa yang terasa istimewa pula karena penyampaiannya yang unik tersebut. Nah, sastra ini dapat kita simpulkan bersama sebagai sebuah kisah kehidupan manusia di mana sastra menyajikan rangkaian peristiwa dengan gaya dan juga kekhasannya yang beragam dan juga unik. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Udra. Terima kasih Pak Udra. Baik, terima kasih Ibu Nazila. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Rahma. Baik, terima kasih Pak Udra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sastra anak. Sastra anak adalah karya yang khas dengan dunia anak, ditujukan untuk dibaca oleh anak dan pada dasarnya dibimbing oleh orang dewasa. Ini adalah teori dari buku yang ada di buku Sarumpait halaman 2 ya. Sastra anak adalah karya yang khas dengan dunia anak, ditujukan untuk dibaca oleh anak dan pada dasarnya dibimbing oleh orang dewasa.
Dapat disimpulkan, sastra anak adalah cerita kehidupan anak yang disajikan dengan keunikan dan kekhasannya. Penulisan sastra anak harus tetap memperhatikan elemen-elemen sastra yang lazim, seperti sudut pandang dan latar. Karya ini dirancang untuk dibaca oleh anak dengan bimbingan dari orang dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri sastra anak seperti apa sih? Yang pertama, pada ciri-ciri sastra anak ini ada dari segi kebahasaannya. Segi kebahasaannya itu memiliki, yang pertama adalah struktur kalimatnya. Struktur kalimat pada cerita anak biasanya menggunakan kalimat sederhana. Dapat berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana. Yang kedua, pilihan kata. Pilihan kata pada sastra anak ini pada umumnya menggunakan kata-kata yang sudah biasa dikenal oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam sastra anak ini jarang sekali ya ada pada karya sastra anak. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang tadi ya, yang lebih yang disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh anak. Dijelaskan sebelumnya bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalaupun digunakan majas yang digunakan adalah majas-majas yang sudah dikenal oleh anak. Misalnya penggunaan majas personifikasi dalam cerita binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, dari segi kesastraannya. Yang pertama itu ada alur cerita. Alur dalam rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum kualitas, yaitu sebab akibat. Cerita anak biasanya memiliki alur yang sederhana dan berbentuk linear. Artinya pada cerita itu hanya ada satu alur utama yang tidak bercabang, dan alur yang digunakan biasanya berupa alur maju atau linear. Yang kedua, dari segi kesastraannya, bagian dari karakter tokoh ceritanya. Tokoh cerita pada anak dapat berupa manusia, binatang, tanaman, bahkan benda lain yang seperti peralatan rumah tangga. Apabila tokoh cerita berupa manusia, biasanya yang menjadi tokoh utama adalah anak-anak. Karakter cerita anak-anak biasanya berisi tokoh-tokoh yang berwatak datar. Watak tokoh cerita itu dapat dikenali dengan jelas, apakah itu tokoh baik atau jahat. Pada cerita anak jarang dijumpai tokoh yang berwajah banyak, yaitu tokoh yang memiliki unsur baik dan jahat sekaligus. Jadi biasanya hanya satu karakter ya, baik atau jahat. Ya, yang selanjutnya tema. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal, satu tema mayor tanpa subtema. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak yang terbatas dalam menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya, anak hanya mampu menangkap tema yang transparan, sederhana, seperti kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Orang jujur akan mendapat kebahagiaan dan pahlawan pasti menang. Yang ketiga, ragam sastra anak. Biasanya ragam sastra anak berbentuk puisi anak, fiksi atau cerita anak tradisional, fiksi atau cerita anak modern, drama anak, komik, dan cerita non-fiksi. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Udra. Baik, terima kasih Ibu Rahma atas paparan materinya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Ardona. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk manfaat pengajaran sastra anak. Yang pertama itu membentuk manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Yang ketiga, membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. Yang keempat, mempercepat perkembangan bahasa pada anak. Dan yang kelima itu membangkitkan daya imajinasi anak. C. Strategi dan metode pengajaran sastra anak. Strategi pengajaran sastra anak itu meliputi pertama itu pendekatan apresiatif. Di sini maksudnya anak diajak untuk menikmati karya sastra melalui membaca bersama. Jadi mendengarkan dongeng dan mendiskusikan tentang isi ceritanya. Tujuannya itu agar anak dapat memahami makna tanpa
tekanan atau analisis. Yang kedua itu pendekatan tematik integratif. Maksudnya di sini adalah pengajaran sastra diintegrasikan dengan tema pelajaran lain, misalnya itu lingkungan atau persahabatan. Jadi dengan cara ini sastra itu berfungsi sebagai penguatan konteks pembelajaran lintas bidang. Yang ketiga itu pendekatan kreatif dan ekspresif. Maksudnya itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan seperti menulis puisi anak, terus menggambarkan tokoh cerita atau memerankan drama yang sederhana. Metode pengajaran sastra anak meliputi juga metode apresiasi dan ekspresi. Jadi siswa diajarkan membaca puisi, mendengarkan dongeng, lalu mengekspresikannya itu bisa melalui drama atau gambar. Yang kedua, metode bermain peran. Jadi kayak role playing gitu, jadi melalui peran tokoh dalam cerita siswa belajar memahami karakter dan nilai moral. Yang ketiga, metode membaca terpadu atau integrated reading. Jadi cerita anak ini dikaitkan dengan tema pelajaran lainnya seperti lingkungan atau sosial. Yang keempat, metode menulis kreatif. Di sini siswa itu diminta untuk menulis puisi atau cerita pendek sederhana untuk melatih daya imajinasinya. Yang kelima, pemanfaatan media digital. Jadi siswa itu memanfaatkan teknologi seperti video dongeng, audiobook dan aplikasi literasi lainnya karena dapat meningkatkan minat baca pada anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ardena atas pemaparannya. Dan yang terakhir akan dibahas oleh Bapak Suwendi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Kesimpulannya adalah sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengekspresikan karya sastra, mengembangkan imajinasi, dan membentuk karakter anak. Ciri-ciri sastra anak yaitu bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, isi yang sesuai dengan tingkat umur dan perhatian anak, tema yang relevan dengan kehidupan anak. Jenis-jenis sastra anak bisa berupa puisi, prosa, yang berupa cerita pendek, novel anak, dan drama. Strategi pengajaran sastra anak yaitu menggunakan pendekatan apresiatif, yaitu anak diajak untuk menikmati karya sastra melalui membaca bersama, mendengarkan dongeng, dan berdiskusi tentang isi cerita. Pendekatan tematik dan integratif yaitu pengajaran sastra diintegrasikan dengan tema pelajaran lain. Pendekatan kreatif dan ekspresif yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencipta seperti menulis puisi anak, menggambar tokoh cerita, atau memerankan drama sederhana. Adapun saran dari pembahasan hari ini yaitu pendidikan diharapkan secara aktif mengintegrasikan pengajaran sastra anak ke dalam kurikulum dengan penekanan yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya, guru harus memilih karya sastra yang benar-benar memenuhi ciri khas sastra anak, yaitu bahasa yang sederhana dan isi yang relevan dengan dunia mereka. Guru didorong untuk menerapkan strategi pengajaran yang inovatif dan interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan pemanfaatan media pembelajaran yang menarik
untuk memastikan siswa tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan dan menghayati manfaat sastra anak secara maksimal. Terima kasih, silakan Pak Udrayana. Baik, terima kasih Pak Swendi atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, itu materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Ya, sesi pertama, saya boleh memberikan tambahan sedikit Pak Udrayana boleh Ibu. sebelum dimulai untuk sesi tanya jawab ya. Jadi, Boleh Ibu. saya melihat di situ tadi, karena saya tadi mohon izin ke belakang sebentar ya, jadi mungkin ada yang tidak terrekam saya. Nah, apakah dalam PPT kalian itu ada dibahas tentang bagaimana kita memilih bahan bacaan atau terkait materi dengan sastra anak? Ada tidak? Belum ya? Izin jawab, Bu. Sepertinya belum ada. Nah, kalau belum ada, kita tambahkan ya. Kita bisa Iya. mengacu pada pendapat Brady yang mengatakan bahwa sastra anak artinya berkaitan dengan materi atau buku bacaan anak itu ketika kita memilih harus diperhatikan berkaitan dengan tahapan dan karakteristik perkembangan kejiwaan anak itu sendiri yang meliputi di situ ada aspek berpikir, aspek bahasa, personalitas, moral, dan pertanyaan yang terkait yang membantu dalam seleksi bacaan sastra anak. Ya, yang berkaitan dengan perkembangan tadi berpikir atau kita sebut sebagai intelektual, kita bisa menggunakan pendapat dari Jean, saya bacanya gimana ya, Jean Piaget ya, atau tulisannya Jean Piaget ya, Jean Piaget. Ya, ada tahapan-tahapan yang dia jelaskan bagaimana kita memilih sastra anak ya berkaitan dengan tahap berpikir atau intelektual. Yang kedua, itu kita bisa melihat juga dari tahapan perkembangan moral ya. Kita masih bisa menggunakan teorinya Piaget dan Colbert ya. Yang dia salah satu pendapatnya mengatakan ada perbedaan nyata antara anak dan orang dewasa. Ya, anak itu memiliki dua moral. Ya, seperti apa dua moral itu? Ya, jadi kadang anak cuma tahu itu baik dan buruk, ya. Dan kadangkala seorang anak karena cuma tahu dua moral, ada dua moral di dalam otaknya atau di dalam kejiwaannya, maka kadangkala dia pun sering berubah-ubah interpretasi. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang dewasa berkaitan dengan sastra anak ini harus berperan untuk memberikan interpretasi pencerahan kepada anak-anak kita, termasuk guru atau orang tua itu sendiri. Nah, berkaitan dengan perkembangan emosional dan personal, kita bisa menggunakan teorinya dari Maslow. Ya, kalian mungkin tahu tentang teori kebutuhan, ya, dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang tingkat tinggi. Ya, kita bisa menggunakan itu. Ini bisa menjadi sebuah bahan refleksi penelitian. Oke, berkaitan dengan perkembangan personalitas dan emosional tadi. Dan selanjutnya perkembangan bahasa, kita bisa menggunakan teori yang berkaitan dengan pendapatnya ahli linguistik ya, linguistik generatif transformasi Noam Chomsky ya, bahwa anak itu mempunyai semacam ED ya, alat pemrograman bahasa yang secara otomatis ya. Waktu anak kecil masih bayi itu dia tidak bisa membedakan antara suara manusia dengan suara binatang. Lambat laun padahal anak itu nggak diajarin ya Bu ya. Tahu-tahu sudah paham suara ibunya, suara bapaknya ya. Kadang dipanggil dia langsung nengok, nah kan gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan language acquisition device ya oleh Noam Chomsky. Ini pengaruhnya juga di dalam kaitannya bahasa terkait dengan sastra tadi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bagaimana kita melihat sastra anak sebagai sebuah materi. Ada satu lagi adalah pertumbuhan konsep cerita. Anak-anak kecil itu tidak bisa merangkai sebuah cerita dengan baik.
seiring bertambahnya usia ya dan pemahaman yang kita berikan, anak-anak lama-lama bisa membuat atau mendengarkan sebuah cerita, alur cerita dengan baik. Bahkan anak-anak yang kita katakan, oh ini pintar ya, dia bisa menceritakan secara kronologi ya, apa yang dialaminya, menceritakan ke kita dengan runtut. Itu kan anak itu kita katakan baik ya, secara pengelolaan bahasanya atau secara pemahaman tentang satu kejadian yang menimpa dirinya atau apa, kan ada yang bisa cerita ya Bu ya, ada yang cuma sepenggal-sepenggal. Nah di sini juga para ahli itu mengatakan bahwa memang ada pembabakan usia, usia sekian itu bagaimana, usia sekian sebagaimana, itu kan artinya pembabakan secara tidak mutlak, dalam arti kadang anak itu ada pemerolehan bahasa atau kemampuan untuk struktur cerita itu beda-beda dalam usia yang berbeda. Itu karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada tadi yang cerita bahwa anaknya itu dari kecil itu sudah dibacakan ibunya tentang cerita-cerita. Kalau masih umur 2 tahun atau 2 tahun lebih dikit kan belum bisa baca ya Bu ya. Jadi anak selalu dibacakan sebuah cerita. Dampaknya diamati oleh ibu itu mungkin pengamatannya masih kasar ya, artinya tidak secara prosedural seperti orang meneliti. Setelah diamati, oh ternyata anak-anak itu yang diajari apa dibacakan cerita itu mempunyai imajinasi lebih bagus, penguasaan kosakatanya bagus dan sebagainya. Nah, itu pasti ada dampak. Yang lebih berarti lagi ketika kita sering mengajarkan ke anak dalam bentuk bacaan yang kita bacakan, anak itu mempunyai semacam habit atau kebudayaan budaya dalam dirinya untuk rasa haus kalau enggak dibacakan cerita itu dia enggak bisa tidur ya, dan dia akhirnya punya imajinasi yang tinggi tentang cerita-cerita yang kita bacakan, dan itu pun berdampak akan ke depan nanti dia menjadi apa ya, senang membaca ya kan, senang menganalisis sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau tidak pernah dipaparkan seperti itu ya pastinya tidak bagus, dan orang katakan lebih bagus diceritakan oleh ibunya daripada dia menonton sendiri, ada yang mengatakan begitu. Mungkin ada penelitian yang membangun pendapat seperti itu, nanti kita diskusikan sama-sama. Itu tambahan dari saya untuk sementara ya, penyaji hari ini ya, berkaitan dengan bagaimana kita memilih bacaan yang tepat untuk anak-anak ya, sastra anak, karena anak itu kan dari umur berapa ya, dari bahkan dari bayi ya, dari bayi, karena ada yang mengatakan lagu-lagu anak ya dengan pengulangan-pengulangan bunyi itu juga akan merangsang otak mereka. Sebenarnya kalau kita bicara sastra anak itu bukan hanya yang cerita ya. Jadi ada yang mengatakan nanti kalau kita bicara sastra lisan, itu kan bagian dari sastra ya. Tapi dilisankan, itu bentuknya bisa lagu-lagu, teka-teki, peribahasa, itu masuk sastra sastra ya, tapi bukan spesifik sastra anak. Jadi otomatis kalau kita bicara sastra juga bisa juga lagu-lagu anak-anak kan begitu. Makanya anak-anak itu lebih senang lagu-lagu yang diulang-ulang ya Bu ya, kata-katanya nggak sulit dengan irama yang mudah dikenali, jadi dia lebih paham. Oke, itu saja. Silahkan dilanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin sharing berbagi pengalaman. Silahkan Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas tambahan materinya. Semoga bisa lebih memperjelas lagi kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 3 penanya di sesi pertama. Kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau sharing, diskusi, boleh. Ada Pak Teguh, Pak. Ya, silakan Pak Suwendi, Pak Teguhnya disapa. Iya Pak, Bu. Boleh langsung bertanya aja ya Pak Wendy dan kelompok. Terdengar Boleh. suara saya? Oke, siap-siap. Terima kasih materi tadi yang sudah disampaikan, Masya Allah luar biasa ya. Yang ingin saya tanyakan, selain kemampuan berbahasa, ya apa sih manfaat psikososial yang paling transformatif gitu loh dari pengajaran sastra anak yang kritis dan terstruktur bagi siswa seperti itu?
Itu aja Pak, cukup. Nah, terima kasih Pak Teguh. Pak Udra, silakan di Bisa diulangi sekali lagi, Pak? Selain kemampuan berbahasa tadi? Selain kemampuan berbahasa, apa sih manfaat psikososial yang paling transformatif dari pengajaran sastra anak yang kritis dan terstruktur bagi siswa? Sudah? Sudah. Siap. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin coba jawab ya, Pak Teguh ya. Jadi manfaat yang paling transformatif adalah pengembangan teori pikiran dan ketahanan emosional. Teori pikiran itu adalah empati, sastra anak secara efektif memaksa siswa untuk masuk ke pikiran karakter yang berbeda dari mereka. Nah, ini melatih kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki keyakinan, terus keinginan dan perasaan yang berbeda yang merupakan dasar dari empati. Nah, yang kedua ada ketahanan emosional. Nah, melalui sastra, siswa ini mengalami konflik dan resolusinya secara aman gitu. Jadi mereka melihat bagaimana karakter mengatasi kesulitan, kegagalan dan dilema moral. Nah, ini memberikan peta kognitif untuk menghadapi masalah serupa dalam kehidupan nyata, terus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan. Mungkin itu Pak Teguh. Ya Pak, cukup jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Siti Muslihatun, dipersilakan Ibu Siti. Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Wendy. Mohon maaf, suara saya terdengar? Jelas Bu, jelas. Baik, terima Terdengar. kasih. Ya, dari pemaparan Bapak Ibu kelompok 6 tadi, saya ada satu pertanyaan ya untuk Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, tentunya dalam mengajarkan kaya sastra terhadap anak di sekolah tidak berjalan mulus begitu saja ya Bapak Ibu ya. Apalagi terkait dengan minat baca yang rendah ataupun anggapan bahwa sastra itu mungkin di beberapa anak ada yang merasa membosankan. Nah, mengenai hal ini tentunya tantangan besar apa sih yang dihadapi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu kelompok 7 ya, terutama dalam mengajarkan kaya sastra terhadap anak. Jadi tantangan terbesarnya apa dan kemudian bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti. Saya Baik, ulangi terima kasih pertanyaan. Ibu. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih Bapak Ibu? Ditampung dulu sepertinya Pak. Satu Selanjutnya pertanyaan lagi. Ibu Dian, dipersilakan Ibu Dian. Hal ini nyalain. Oke, terima kasih pertanyaannya, kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana kita dapat mengukur bahwa pembelajaran ragam sastra anak di sekolah telah berhasil mencapai dampak yang paling transformatif, yaitu misalnya membentuk karakter berpikir kritis dan berempati, bukan hanya meningkatkan nilai ujian bahasa Indonesia saja. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Udra. Baik, terima kasih Ibu. Ini dijawab dulu berarti Bapak Ibu ya. Silakan Pak Udrayan. Nanti kita berikan masukan teman-teman juga ya, biar kita ini. Atau Bu Kamilia, Nur Umama sekalian, pertanyaannya silakan Bu, dicatat dulu semuanya.
Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya, sesuai dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok, strategi pengajaran sastra anak manakah menurut Ibu dan Bapak yang paling efektif untuk mengembangkan daya imajinasi anak dan berpikir divergen, bukan hanya menguji tentang pemahaman literal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf, bisa diulang Ibu tadi pertanyaannya? Dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Kamelia, Bu. Baik. Jadi pertanyaan saya, Bu, strategi pengajaran sastra anak yang mana yang paling efektif untuk mengembangkan daya imajinasi dan berpikir divergen, mencari banyak kemungkinan jawaban, dibandingkan hanya dengan menguji pemahaman literal. Sudah terdengar, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, masih ada atau dibahas terlebih dahulu Bapak Ibu, dijawab atau misalkan masih ada yang ingin bertanya? Silakan dijawab dulu Pak Udrayana, udah banyak ya pertanyaannya ya. Silakan. Ada 4 ya? Iya. Bagaimana Baik Bapak Ibu, izin saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Muslihatun. Bapak izin saya lagi menjawab dulu. Oh, semoga. Maaf ya. Izin tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Diana. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengukur pembelajaran ragam sastra anak sekolah yang maksudnya telah berhasil ya Bu tadi ya dalam mencapai gimana Bu tadi pertamanya berhasil mencapai dampak yang paling transformatif ya kalau nggak salah itu ya dalam membentuk karakter berpikir kritis dan berempati ya. Baik, saya coba akan jawab ya. Pengukuran ini itu memerlukan pergeseran dari asesmen ya Bu, asesmen kognitif, kognitif murni. Jadi ujian pilihan. Nanti ujian ada pilihan ganda atau esai atau analisis juga ke asesmen ke kinerja dan reflektif. Jadi media yang transformatif dan media transformatif ini mencakup pertama itu jurnal reflektifnya. Itu maksudnya jadi mengukur kedalaman siswa dalam menghubungkan antara isu dalam teks dengan kehidupan nyata atau isu sosial yang ada di sekeliling. Terus juga bisa dari proyek kreatif. Jadi menilai kemampuan siswa itu mengadaptasi atau menanggapi teks dalam menulis puisi bahasa atau membuat ya Bu, membuat skenario drama atau esai dengan argumentatif dan berdasarkan itu dari isu-isu yang ada di teks juga. Terus juga bisa juga dengan diskusi yang terpimpin ya. Jadi mengevaluasi kemampuan siswa tersebut untuk berargumen dan mendengarkan juga memikirkan
empati terhadap pandangan kreatif atau karakter dalam teman sekelasnya. Jadi maksudnya tuh intinya itu keberhasilan ini diukur dari sejauh mana sih sastra ini telah menjadi alat untuk berpikir dan berdialog tentang kemanusiaan dan bukan sekedar objek studi yang terisolasi aja gitu. Itu sih menurut saya. Bagaimana Bu Diana? Baik. Terima kasih jawabannya. Jawaban Baik, Bu Ardona sudah cukup menurut saya ya. Saya nggak perlu menambahkan lagi. Ya, bagaimana mengukur ya kaitannya berpikir kritis ya ketika berkaitan dengan bahan bacaan sastra anak itu bisa melalui diskusi, bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban argumentatif. Itu sudah menunjukkan bahwa ketika anak bisa berargumentasi di dalam suatu diskusi yang terpimpin dan sebagainya, kita bisa mengidentifikasi bahwa anak itu telah mampu berpikir kritis di dalam memahami sebuah bacaan. Ya, itu saja. Ya, lanjutnya silakan pertanyaan yang lain. Baik, tadi Pak Wendy mau menjawab pertanyaan dari Bu Siti ya. Iya Pak, iya Pak. Baik Ibu Siti ya, ini pertanyaannya, tantangan terbesar apa yang dihadapi Bapak Ibu sebagai guru saat mengajarkan sastra anak di sekolah? Terkait minat baca yang rendah atau anggapan sastra yang membosankan. Bagaimana strategi guru dapat mengatasi hal ini? Baik Bapak Ibu, tantangan terbesarnya adalah disparitas antara konten kurikulum dan realitas minat siswa. Artinya sastra dianggap sebagai mata pelajaran kuno dan tidak praktis. Selanjutnya, strategi mengatasinya menggunakan strategi kontekstualisasi isu. Ya. Alih-alih fokus pada sejarah atau unsur intrinsik semata. Guru menghubungkan isu sentral dalam karya sastra dan isu atau tren yang sedang viral dan relevan di lingkungan siswa. Seperti isu diskriminasi dalam novel hubungannya dengan channel kultur di media sosial. Selanjutnya, guru juga harus memberikan hak pilih kepada siswa. Misalnya, siswa dipersilakan untuk memilih 1, 2, atau 3 novel yang disukainya. Terus kemudian memberikan kesempatan dalam memilih materi ajar yang sangat krusial untuk menumbuhkan minat. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Wendy, jawabannya luar biasa. Boleh izin Terima kasih menambahkan tidak? Pak Wendy Ya, mangga, ditambahkan dulu. atas jawabannya. Mangga, silakan yang mau menambahkan, Bu. Ya, boleh izin menambahkan ya. Iya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Tadi kan kalau tidak salah menyimak, izin suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas, Bu. Iya, baik. Kalau tidak salah menyimak, pertanyaannya adalah tantangan besar apa sih yang dihadapi oleh guru? Saya yakin Bapak Ibu guru juga mengalami hal ini, yaitu yang tadi dibahas adalah minat siswa terhadap sastra itu sangat rendah. Mereka berpikir sastra itu membosankan. Kemudian mereka lebih tertarik pada media digital, TikTok, games, YouTube gitu ya. Kemudian juga masih banyak orang tua lagi guru yang mengajarkan sastranya itu dengan cara yang konvensional. Seperti saya barangkali seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling krusialnya itu adalah keterbatasan waktu pada saat kita mengajar di kelas ya. Itu sangat teknis dan memang keterbatasan waktu ini merupakan momok yang
istilahnya berulang. Nah, ini saya pernah melakukan best practice, jadi mengkombinasikan pengajaran sastra, yaitu bagaimana sih caranya siswa, minat siswa, motivasi siswa menjadi lebih tinggi gitu terhadap pelajaran puisi rakyat, yaitu dengan menggabungkan belajar asik, seru, puisi rakyat dengan menggunakan word dengan pendekatan game-based learning. Seperti itu Bapak Ibu. Word itu kan sesuatu aplikasi yang bisa digunakan, template-nya banyak, kemudian juga anak tidak usah mengunduh, bisa langsung mengoperasikan. Kemudian juga dengan mudah untuk memahami, mengidentifikasi, memudahkan anak untuk memahami dan identifikasi dari struktur-struktur puisi rakyat juga jadi lebih seru, lebih tertantang dari penyajian puisi rakyat tersebut dengan menggunakan word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar sastra, tentunya kita juga harus cermat untuk memilih cerita-cerita yang menarik ya Bu. Cerita-cerita yang menarik, terus kemudian juga bahasanya yang tidak terlalu bertele-tele, bahasanya sederhana gitu ya, yang lucu-lucu. Biasanya anak itu suka dengan sastra-sastra yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri salah satu sajian cerita yang diminati oleh anak-anak kita itu salah satunya adalah Upin Ipin. Di dalam Upin Ipin ada cerita-cerita yang sebetulnya itu dari Indonesia, seperti dongeng-dongeng kadang kancil, kancil kan kandang kura seperti itu. Justru cerita-cerita dari kita itu dikutip oleh yang apa cerita-cerita di Upin Ipin gitu loh. Jadi intinya bagaimana meningkatkan minat siswa atau murid kita untuk menyukai karya sastra, ya tentunya seperti tadi mencari cerita-cerita yang paling menarik, yang lucu, terus kemudian bahasanya juga tidak bertele-tele atau sederhana. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, saya mau menambahkan ya Pak Udrayana, mohon izin waktunya sebentar. Iya, Nah, boleh kalau Ibu. kita bicara sastra anak, itu kita juga harus spesifik. Umur berapa? Bagaimana cara kita menangani ketidakberminatan anak? Karena usia anak itu, kalau kita katakan ada prasekolah, sekolah ya, sekolah aja, SD aja mungkin dibagi berapa Mbak Linda? 3 ya, 3 kelompok ya. SMP itu, SMP kelas 1, 11, 12 tahun itu masih tergolong bagian dari sastra anak. Kalau SMP kelas 1 setahu saya itu ada cerita fantasi, ya kan? Tapi lebih diarahkan bagaimana seorang anak SMP itu bukan mendengar atau melihat atau menyimak sebuah cerita fantasi, tapi bagaimana dia bisa berproduksi ya, menghasilkan sebuah karya dalam bentuk apresiasi pada tingkat tataran yang tinggi. Diharapkan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat sastra anak itu kurang diminati, kita juga melihat bahwa budaya kita, budaya negara-negara berkembang, mohon maaf saya mengatakan negara-negara kita, termasuk di dalamnya, itu lebih senang mendengar dan melihat. Ya. Tetapi kita tidak boleh sebagai guru kalah dengan kondisional seperti itu. Yang anak disuruh menonton, melihat dan mendengar. Mungkin kita yang kalau anak kecil oke lah, kalau anak kecil yang belum bisa membaca kita bacakan ya Bu Linda, ya betul ya Bu Linda. Tapi kalau Bu Linda tadi pakai aplikasi apa Mbak Bu? Wordwall Bu. Oh ya Wordwall misalnya, silakan. Itu untuk kelas berapa kira-kira? Kelas 7 SMP Bu. 7 SMP kan dia udah nalar ya. Ya itu selang-seling itu seperti itu, tetapi kita tetap harus membudayakan mereka senang membaca sendiri. Ya, budaya kita membaca itu masih sangat rendah. Maka selalu digembar-gemborkan oleh siapapun tentang literasi. Betul enggak? Ya, itu tadi untuk memvariasikan pembelajaran. Tetapi tetap anak kita arahkan juga bagaimana dia bisa membaca sebuah cerita sendiri. Ya, awalnya dengan sebuah penekanan ya, pastinya ya. Penekanan itu bentuknya dengan tugas mereka, misalnya diskusikah kelompok atau individu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks, nggak apa-apa. Ya, terus hal yang menarik, jadi dari itu hal yang menarik dari cerita itu, kita bisa petakan mereka itu tertarik dengan cerita model apa.
kita dapat masukan input dari anak-anak itu menjadi refleksi kita ke depan. Jadi nanti cerita-cerita yang bisa dikombinasikan selain keluar dari kurikulum, mungkin kan boleh cari cerita sendiri ya Bu Linda ya. Mohon maaf ya, saya lagi ramai banget ini ada tukang sampah ya. Nah, itu seperti itu. Supir truknya agak gimana ya, agak kasar gitu ya. Bang. Oke. Ya, jadi begitu kita juga melihat, nggak apa-apa, variasi silahkan kalian ciptakan dengan aplikasi yang macam-macam sekarang ya Bu ya, biar anak tahu tentang puisi rakyat dan sebagainya dengan permainan game dan sebagainya, itu menarik ya. Tapi kembali lagi kan juga kita juga harus perhitungkan waktu. Satu saat kita tetap harus bagaimana anak itu mempunyai budaya membaca yang tinggi. Ya, memang kalau membaca itu susah ya untuk dibudayakan ya Mbak ya, susah sekali, tetapi tetap harus dibiasakan. Makanya memang kita, anak-anak kita, dari kita masih punya anak yang masih kecil, itu memang seharusnya kita suka ceritakan ya, diajak ke toko buku, jangan diajak ke mall. Mendongeng juga ya Bu sebelum Iya, jangan diajaknya ke mall mulu ya, tapi ke toko buku Gramet atau toko buku apa. Jadi mereka nggak apa-apa, pertama kan dia nggak bisa baca tuh, mewarnai, tapi dari mewarnai lihat gambarnya, langsung dia berimajinasi kan, terus nanti minta cerita, mah tolong diceritain ini apa sih, ya kita cerita ngarang-ngarang aja nggak masalah kan, lama-lama anak itu mulai, ya itu imajinasinya kita bangun ya. Tadi juga ada yang bertanya, apakah cerita fantasi itu masih relevan untuk cerita untuk anak? Mengapa harus cerita fantasi? Kenapa nggak manusia aja yang menjadi tokohnya? Tapi kadang fabel, cerita binatang, kadang legenda, kadang mitos, kan seperti itu. Iya. Kenapa nggak manusia, drama manusia aja? Ya. Ada yang bisa menjawab berkaitan dengan pertanyaan yang tadi? Mengapa harus cerita binatang yang diberikan kepada anak kecil? Ya. Dongeng. Bukan permasalahan dalam drama atau film remaja atau orang tua. Mengapa? Karena ini Bu, tingkat kemampuan untuk memahami bacaan itu kan tergantung dari usianya. Kalau 0 sampai 2 tahun yang tadi Ibu jelaskan itu adalah anak baru bisa belum bisa membaca tapi baru bisa melihat gambar saja. Kemudian untuk yang usia SD dia belum bisa berpikir secara logis. Jadi dia hanya baru mampu untuk berimajinasi. Maka dari itu disajikanlah cerita-cerita yang apa namanya tadi, yang konteksnya adalah yang berimajinasi seperti dongeng, fabel, seperti itu. Kemampuan untuk otaknya gitu maksudnya. Ya, betul Mbak Linda. Jadi anak kecil atau anak-anak lah ya, sampai umur berapa? Bahkan mungkin SD-nya kelas berapa ya Mbak ya? Mungkin kelas 3 ya, masih ya. Masih ada fabel juga ya. Sampai kelas 6 kayaknya masih ada fabel ya. Ada Masih, legenda, Bu. ada Masih kan? ada. Ada Iya. mitos. Nah, atau cerita-cerita rakyat lainnya. Itu tuh lebih menarik bagi mereka. Lebih merangsang imajinasi. Ya. Apakah imajinasi itu perlu bagi seseorang? Lebih Perlu, Bu. merangsang kecerdasan Perlu. emosi. Perlu. Iya, perlu. Ya. Kita aja suka, yang tua aja masih suka berimajinasi ya Bu ya. Betul. Ya, imajinasi itu akan mendorong sebuah bentuk kreativitas. Ya kan? Nah, Ya, seperti kenapa penulis juga gitu Upin-Ipin ya, iya, Bu. Upin-Ipin itu kenapa diminati? Padahal bentuknya boneka yang ibarat kata orang kok mukanya begitu misalnya gitu ya. Enggak seperti manusia banget gitu ya. Ada yang aneh. Nah, karena kita ingin merangsang imajinasi. Yang imajinasi itu penting dibangun secara psikologi ya. Perlu dibangun dari kecil. Ya. Kalau kita pikir kita penemuan apapun ya di dunia ini berawal dari imajinasi. Betul enggak? Imajinasi yang mencontoh alam dan sekitar kita. Orang dulu nggak kenal pesawat. Betul nggak Pak Swendi? Betul. Memang ditemukan pesawat. Belum. Orang dulu nggak kenal mobil. Itu prosesnya bertahap. Ya, ternyata kalau kita kemana-mana naik
Dulu kan mobil itu pertama kan kereta ya, kereta ada kudanya, Iya. ya kan? Lama-lama jadi mobil, kasih mesin. Aku kalau manusia setelah berimajinasi berpikir bahwa itu kok binatang aja bisa lari cepat, ya kan? Saya kan butuh kecepatan, sama juga di udara, ya perlu ada pesawat. Itu karena melihat burung terbang awalnya. Kapal selam itu juga melihat ikan, kan begitu kan? Maka bentuk kapal selam itu kayak ikan. Itu hasil dari imajinasi semua. Ya, anak kecil itu perlu dirangsang biar punya kreativitas ke depannya. Dan itu bisa salah satunya dengan sastra anak. Nah, itu pentingnya sastra anak. Di samping menumbuhkan adanya kecerdasan emosi, ketika aku punya masalah seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Di anak yang masih kecil itu pikirannya cuma benar dan salah. Taunya benar dan salah. Kalau benar dia pasti akan menang, salah pasti akan kalah, kan begitu kan? Tapi nanti di dalam kita dunia dewasa atau mungkin tua, yang salah malah menang terus ya Pak Swendi ya. Iya, Bu. Kalahnya kapan? Betul nggak? Kita misalnya lihat cerita-cerita koruptor dari dulu bertahun-tahun kok enak terus ya. Kenapa nggak kalah-kalah? Terus akhirnya kita mengambil satu statement, nggak apa-apa nanti kalahnya di akhirat kan gitu. Tapi anak kan nggak mau seperti itu. Ya kan? Lama banget. Ya. Nah itu konteksnya kita sudah beda antara anak-anak. Anak-anak itu cuman benar dalam cerita itu mesti menjadi benar-benar terus tokohnya. Dan dia akan menang kan gitu kan. Yang kalah kadang-kala anak juga sulit untuk menginterpretasi karena berubah interpretasi. Itu perlu bimbingan orang tuanya. Ya, orang tua atau gurunya. Nah, itulah karakteristik anak-anak yang memang harus kita kenali secara psikologis. Seperti anak apa anak kita itu. Dan kemampuan kecerdasan itu setiap anak berbeda. Tergantung dari kondisi, konteks sosial, budaya, lingkungan yang menaungi anak itu. Kadang anak cepat banget berpikir kritis, kadang tidak. Karena banyak elemen yang mempengaruhinya. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu untuk refleksi. Boleh enggak di dalam sebuah cerita anak? Karena anak yang misalnya umur 5, 6, kelas 6, kelas 5, kelas 4 dipaparkan sebuah cerita yang temanya itu tentang konflik kehidupan. Karena dia juga melihatkan, misalnya perceraian yang sekarang marak ya, bukan hanya artis saja, tapi juga individu-individu. Saya nggak menyinggung ya, mudah-mudahan di sini aman-aman aja. Tapi banyak kasus perceraian. Contoh lagi, kematian. Artinya cerita-cerita yang sedih. Untuk kita bicara 4, 5, 6. Kalau 1, 2 itu juga boleh dipaparkan. Boleh enggak kira-kira? Dan bagaimana strateginya? Biar di dalam kecerdasan emosinya, di dalam bagaimana anak secara intelektual menangkap cerita itu. Dan menjadi sebuah tidak menakutkan di kemudian hari. Bagaimana kira-kira Pak? Untuk kelompok ini dan teman-teman yang lain. Silakan berdiskusi. Boleh izin jawab nggak Bu? Sambil menunggu teman-teman kelompok yang berpresentasi menjawab. Halo? Ya, Izin menjawab boleh? Iya. Kalau tadi yang Ibu jelaskan, kalau kasus yang tadi Ibu bilang anak kelas 5-6, menurut pendapat saya, usia 7-11 tahun itu mereka sudah memiliki kemampuan berpikir kritis. Justru disarankan disajikan bahan-bahan bacaan yang memang memiliki amanat yang berhubungannya dengan kehidupan. Jadi sehingga mereka belajar. Contohnya misalkan yang ringan-ringan aja dulu. Contohnya adalah konflik keluarga, persahabatan, kemudian kisah di sekolah, gitu kan. Di situ juga kan mereka mempelajari nilai tanggung jawab, kemudian kejujuran, gitu. Disajikan buku bacaan ensiklopedia. Jadi mengasah berpikir kritis anak sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan amanat apa sih yang terjadi di dalam cerita tersebut.
Jadi kesimpulannya adalah untuk usia segitu, saya rasa disarankan untuk memberikan bahan bacaannya yang lebih ada memahami sebab, ada konteks sebab akibatnya gitu. Jadi mengasah kemampuan berpikir kritis dan bisa menyimpulkan intisari dari amanat dari cerita tersebut. Terima kasih. Iya, jadi boleh ya Bu ya. Pernah nonton film Simba? Simba yang Iya. Yang singa, Singa. singa itu. Ya. Iya. Ya pernah. Yang keduanya juga ada ya. Gimana komentarnya ketika nonton film itu? Mungkin yang pernah nonton silahkan berkomentar. Bu Fadila mungkin? Bu Fadila mau berkomentar? Bagaimana? Atau yang lain? Pak Suwendi pernah nonton? Pernah, Bu, pernah. Gimana komentarnya? Komentarnya kita diajarkan untuk dapat menjalani hidup tanpa ketergantungan orang lain. Di sini orang tua, tergantungan orang tua. Dia bisa melewati hidupnya dengan ya bisa dikatakan berhasil gitu. Iya. Dan itu pun ditonton oleh anak-anak yang masih kecil ya, artinya bukan 4, 5, 6. Bahkan anak TK pun nonton. Dewasa Ya, juga nonton. ya kita sambil sambil didampingi anak itu ya. Mesti anak kecil itu sedih. Ya. Dia mengatakan, itu kan anaknya masih kecil. Kok bapaknya sudah nggak ada? Nah, jadi memang kejadian seperti itu, orang meninggal itu kan nggak tahu ya kita kapan. Nah, anak itu diberikan penanaman seperti itu nggak apa-apa. Iya, Bu. Tapi yang terpenting, saran kita, ya kita boleh membuat cerita anak ya, tentang hal-hal yang dalam arti yang sedih, tetapi upayakan di endingnya itu memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah kesenangan atau happy ending di sana. Karena meskipun ada kemelut, ada suatu permasalahan, tetapi bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau kita lihat Laskar Pelangi, ya sudah pernah nonton film Laskar Pelangi, itu kan untuk semua umur ya. Nah, itu juga kalau kita lihat bagaimana seseorang di daerah kita, di pulau-pulau yang mungkin masih terpencil zaman dulu, mau sekolah aja susah. Tetapi memotivasi anak-anak kita, dalam kondisi apapun kita harus tetap bersekolah. Padahal ketika sekolah pintar dan dapat juara, tetapi ternyata tokoh itu tidak enak di dalam hidupnya. Nah ini sekarang kan fenomena seperti ini kan sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Bagaimana kalau Bapak Suwendi ditanyakan gurunya, ngapain Pak saya sekolah pinter-pinter, orang nyari kerjaan susah. Nah, gimana Pak Suwendi mau bicara di situ berkaitan dengan sastra anak ini? Bagaimana Pak Suwendi akan menjawab? Kok saya sama Pak Suwendi yang lainnya, yang Bu Ardona juga ada, Bu siapa lagi, guru Iya, saya Bu. Bu Rahmah ya, saya panggilnya Bu Rahmah aja. Bagaimana? Iya. Ayo, silakan berargumen ya. Bagaimana ketika anak kita mengatakan dinasihati malah jawabnya begitu? Bagaimana? Apakah Ibu Bapak jamin kalau saya pintar nanti saya gampang cari kerja? Kita bisa gelagapan loh Bu. Betul nggak? Iya betul Ibu. Ya Pak Heru silakan. Mungkin kalau misalnya ada siswa yang ketika kita nasihatin malah nanya balik ke gitu, terutama kan saya ngajarnya di SMK Bu, anak-anaknya itu sudah pola pikirnya itu sudah terbuka dan luas gitu kan. Mungkin karena ini berkaitan dengan sebuah pendidikan dan jaminan sukses atau tidak gitu kan, mungkin saya akan, dan sudah pernah saya jelaskan juga gitu kan, pernah ada anak yang seperti itu. Mungkin gini, pintar itu sebenarnya kan tidak menjamin sebuah kesuksesan gitu kan, hanya saja kalau misalnya kalian punya keahlian, punya kemampuan gitu kan, mungkin itu akan memperbesar jalan untuk kesuksesannya. Contohnya kan saya kan di SMA Kesehatan misalnya gitu kan Bu, berarti kan pesaing-pesaing dari teknik mesin misalnya IT gitu kan untuk masuk ke ranah kesehatan kan sudah berkurang gitu. Terutama kan peluang besar untuk sukses di anak-anak SMK Kesehatan ya berarti kan di bidang kesehatannya gitu Bu. Mungkin itu sih Bu
berbagi saran dari saya ketika menghadapi pertanyaan krisis seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain boleh apa namanya berbagi lagi gitu. Terima kasih Bu kesempatannya. Sama-sama Pak Heru ya. Silakan yang lain mungkin akan berkomentar ketika dapat pertanyaan yang ini. Ya Ibu, saya izin menjawab. Silakan. Iya, ketika ada anak-anak yang berkomentar untuk apa ya kita belajar atau pinter ya. Padahal nanti yang pinter-pinter itu misalnya yang pejabat-pejabat bisa pada koruptor gitu ya. Ya kita tetap harus memberikan motivasi yang positif ya Bu. Kamu tetap harus belajar, harus pintar, tetap harus pintar. Kita korupsi atau tidak itu kan dari kitanya sendiri. Kalau kita sudah dibekali iman, kemudian dibekali ilmu, pasti kita akan tahu kita harus melakukan apa. Dan di masa depan itu persaingan itu sangat ketat. Memang kita mau tetap terus tertinggal seperti itu. Kalau kita berpikirnya melihatnya hanya hal-hal negatif, kita tidak akan maju seperti itu Ibu. Jadi tetap harus memberikan motivasi dorongan yang baik. Jadi jangan biarkan anak-anak berpikir kritisnya malah menganggap hal negatif itu yang terbaik, yang sukses itu orang yang negatif itu salah besar. Jadi tetap kita memberikan dorongan untuk mereka bersaing dengan belajar yang benar, mempelajari agama sehingga ketika sudah pintar, sudah menduduki jabatan-jabatan yang baik, yang tinggi, itu tetap berada pada koridor yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama dan sesuai kebaikan yang dia pahami. Seperti itu Ibu. Iya. Dan kita juga bisa menanamkan ke mereka bahwa orang sekolah tinggi, orang pintar tidak harus menjadi pegawai. Itu yang perlu tanamkan. Betul, Ibu. Kita bisa dengan kepintaran kita mempunyai banyak opsi, banyak pilihan, banyak kreasi. Ya, orang yang tidak bisa dikalahkan itu kan karena kreativitasnya yang tinggi dan selalu berinovasi. Ya, mau membuka kritik kan begitu. Ya kan? Banyak orang-orang kita pintar tapi jadi petani ya Mas ya. Tapi petani bukan seperti bapak mereka dulu. Bukan petani-petani yang zaman dulu. Tetapi petani yang kekinian. Kan seperti itu ya. Bisa mengkaryakan banyak orang bukan menjadi pegawai. Nah, saya juga selalu menanamkan ke anak kalian. Kalau ibu ini sudah tua, artinya sudah makan asam garam banyak ya, sampai darah tinggi. Iya kan, kebanyakan makan garam jadi darah tinggi saya. Nah artinya, saya suka menanamkan ketika mengajar sastra ke anak-anak, nggak menarik. Tapi saya bilang, suatu saat kamu akan jenuh dengan pekerjaan rutin. Dan sastra itu sebagai pengobat kejenuhan itu. Entah kalian senang membaca, entah kalian senang menghasilkan. Kadang-kadang kalau orang membaca kan lama-lama jenuh. Pengen aku juga membuat, kan begitu. Ya, salah satu obat kejenuhan itu bisa dengan hobi. Salah satu hobi adalah sastra itu sendiri. Entah menonton film, entah membuat sebuah tulisan kecil, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Hidup itu tidak selalu harus yang apa ya Pak Udrayana saya bilang. Sastra itu kan menghibur, betul nggak? Iya, betul. Menghibur. Tetapi sastra juga menghaluskan budi. Tapi kalau matematika, ekonomi, atau fisika nggak menghibur itu. Lebih ke arah logis, logika. Tapi sastra hiburan. Ada hiburan, ada nilai yang bisa kita ini. Tapi yang utama bagi orang-orang yang kejenuhan tadi adalah hiburan. Betul nggak? Pak Purbaya aja kalau lagi ini nonton film Cina kan katanya. Di TikTok itu dia bilang, betul nggak? Iya, betul. Iya, betul Bu. Artinya, pelajaran sastra yang menurut anak didik kita itu membosankan nggak ini, nanti suatu saat kalian mungkin akan menjadi senang ketika sudah tidak di bangku sekolah lagi. Dan kalian tahu kenapa itu seorang pengarang atau sutradara itu bisa menghasilkan sebuah film yang bagus karena pernah dipelajari. Kenapa bisa membuat cerita yang bagus? Karena kalian pernah belajar dengan ibu di bangku sekolah ini. Kan begitu. Kalian pun juga bisa membuat, jangan hanya sebagai konsumtif aja. Kan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan satu
selain apa strategi, metode atau model pengajaran, kita pun bisa memberikan satu pengarahan kepada mereka bahwa ini suatu saat kamu akan mempergunakannya, ya, dan bisa menghasilkan juga seperti orang-orang lain. Banyak dokter-dokter yang akhirnya sebagai seorang penulis kan, betul nggak? Betul. Jadi dia nyambi, dokter nyambi sebagai penulis, karena mengarang itu menyenangkan, ya. Selain menghibur diri kita, mengungkapkan ekspresi kita, juga kita bisa merefleksikan tentang kehidupan, ya. Apalagi yang topik-topik tentang yang kekinian. Nah, sekarang itu kan banyak orang kena gangguan mental. Bagaimana mengatasi itu? Bukan hanya pekerjaan psikolog loh, tapi dengan sastra itu kalian bisa memulihkan penyakit mental mereka. Ya, ya kalau kita runut sejarah tuh dulu Plato itu kan mengatakan, zaman Plato itu kan banyak penyair atau sastrawan yang salah satunya Homerus dibunuh kan, karena dianggapnya oleh Plato bahwa sastrawan itu membahayakan, tidak ada guna, ya, tidak ada guna dalam kehidupan. Tapi ternyata Homerus bisa mengarang sebuah sastra yang bagus, Iliad dan Odyssey, ya, yang akhirnya bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ternyata dengan karya sastra aja bisa mempengaruhi loh, ya, tergantung jenis sastranya. Sastra politik bisa mempengaruhi politik masyarakat, kesadaran berpolitik masyarakat. Sastra agama bisa mempengaruhi agama masyarakat atau kepercayaan masyarakat. Termasuk sastra anak yang kita pelajari ini bisa mempengaruhi daya pikir anak-anak, imajinasi kita. Seperti Upin Ipin itu sudah menjadi bagian karya sastra anak dunia itu, ya. Dan dia diberikan satu perhatian pemerintah Malaysia dengan baik, ditopang, dibantu, dan diberikan saran, artinya masukan bahwa cerita-cerita yang ditampilkan adalah yang berkaitan dengan perilaku, ya, berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan penghargaan terhadap perbedaan dan sebagainya. Ya, itu seperti itu. Dengan cerita yang sebenarnya sangat sederhana ya Bu ya, tetapi inspiratif dan penuh kelucuan di sana sini. Betul nggak? Dan itu menjadi, kalau kita katakan anak kecil itu menjadi tren ya, meniru. Yang anak kecil TK itu banyak yang menonton itu dan menirunya. Cara ngomongnya, ya kan? Banyak orang kita dengan logat kemalaysiaan ya. Sementara orang Malaysia sekarang katanya ada gejala lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Ini gimana nih? Ya. Betul, Bu. Nah, seperti itu kan? Nah, karena tontonan tadi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Tapi nggak apa-apa ya. Itu namanya proses-proses penyerapan. Karena apa yang terpapar di kita itu juga akan membantu kita untuk anak kecil itu untuk aku ngikutin. Makanya butuh adanya sebuah bimbingan. Termasuk Doraemon ya. Doraemon ada yang mengatakan bagus tidak, tapi itu juga film yang mendunia kan. Nah, itu cerita anak yang meskipun kalau ada masalah dia ke kantong ajaib. Kan kayak enggak realis ya Pak. Betul nggak Pak Suendi? Betul. Tapi kenapa diminati? Yang terpenting bukan masalah apa kantong ajaib, tetapi bagaimana solusi ketika punya masalah. Iya. Nah, anak kecil itu maunya yang tidak terlalu serius gitu. Yang menarik, yang imajinatif ya, yang tidak terlalu seperti orang dewasa. Tetapi dia tetap bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Itu yang diminta anak kecil. Sangat sederhana, makanya bahasanya sederhana, tokohnya juga sederhana, alurnya sederhana, dan sebagainya. Ya, itu di dalam Piaget itu dijelaskan banyak hal ya. Tentang bagaimana karakteristik umur-umur seperti apa yang harus diberikan seperti apa ya, tergantung dari kondisi kejiwaan si anak-anak itu sendiri. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi silakan. Izin Ibu Ya, bertanya. mau menambahkan silakan Bu Nuryama. Ini Bu, kalau dalam pengajaran sastra itu anak-anak itu perlu dikasih kebebasan untuk berimajinasi atau memang tetap dalam koridor pembelajaran? Soalnya gini Bu, saya sering
memberikan tugas gitu ya kepada anak-anak kalau misalnya Umur misal dalam berapa, Bu? Kelas pengajaran berapa? drama gitu. Kalau misalnya SD ya, untuk SD. Jadi anak-anak itu misalnya begini, coba anak-anak buatkan sebuah drama gitu ya tentang misalnya korupsi gitu, Bu. Nah, kalau misalnya saya ingin misalnya saya buatkan misalnya dialognya dan sebagainya gitu, latar dan sebagainya gitu. Itu anak itu susah sekali gitu ya untuk mempelajari drama tersebut gitu. Tapi ketika anak itu saya suruh berimajinasi sendiri gitu, terserah kamu deh gitu. Akhirnya saya membuat keputusan, terserah kamu deh anak-anak, kamu mau bikin dramanya seperti apa gitu ya. Terus tapi anak-anak itu dalam waktu berapa seminggu gitu udah bisa gitu Bu mengerjakan drama tersebut dengan dialognya, dengan improvisasinya. Berbeda ketika saya memberikan teks yang sudah jadi gitu. Apa harus seperti itu terus Bu memberikan pelajaran sastra gitu kepada anak-anak, jadi anak-anak itu diberikan kebebasan saja gitu untuk Ya, oke. Kan mengapresiasikan ini berkaitan dengan ini ya, Bu, pelajaran yang moral ya. diterimanya seperti itu Bu. Iya, oke. Ini berkaitan dengan moralitas kan sebenarnya, Bu ya. Mungkin anak ibu itu tidak paham tentang korupsi. Korupsi itu seperti apa? Ya, karena korupsi itu kan konsep pemahaman orang-orang yang mungkin sudah paham ya tentang korupsi itu apa. Macam-macam korupsi, alasan korupsi, dampak korupsi itu kan otomatis dipelajari orang-orang yang notabene sudah mungkin dewasa, ya kan? Mungkin anak kecil nggak paham ketika misalnya disuruh beli apa, terus dia ngambil duitnya, sisa kembalian itu sebagai bentuk korupsi, ya, dia nggak ngerti. Maka kita mungkin akan mengatakan ketidakjujuran, mungkin lebih tepat temanya itu ya. Dia akan mengembangkan sendiri Bu tentang ketidakjujuran itu apa. Ya, contoh ketidakjujuran mengerjakan PR, ketidakjujuran misalnya seperti itu, suruh bayar berapa, ngomongnya ke orang tuanya berapa, suruh bayar SPP nggak sampai ke sekolah dan sebagainya ya. Nah, dia akan lebih paham dengan ketidakjujuran misalnya. Temanya seperti itu. Tapi kalau langsung di ini korupsi, mereka akan sedikit tidak paham karena konsep-konsep itu belum dipegangnya. Itu saja saran saya. Jadi nggak apa-apa diberikan semacam kebebasan, tapi temanya itu kan masuk dalam lingkup besar ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu salah satunya ya juga korupsi tadi kan, ya kan? Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur kepada Tuhan, kan gitu kan. Banyak yang di moralitas itu kan ada hubungan diri sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan, ya kan, kepada Tuhan, dan sebagainya. Moralitas itu. Jadi saran saya berikan kebebasan aja, biar mereka lebih punya imajinasi sendiri, menangkap apa yang dipahami oleh gurunya, berusaha menangkapnya ya, dengan kemampuan anak. Karena anak beda-beda. Ada anak yang sudah mengerti konsep korupsi. Tapi dia sulit. Kenapa anak sulit ketika ibu untuk bermain peran atau role playing? Karena bukan keseharian mereka. Paham ya Bu ya? Karena itu bukan keseharian mereka. Tidak dekat dengan lingkungan hidup dia. Biasanya yang korupsi itu lebih ke arah orang-orang dewasa Bu. Jadi sulit. Ya itu saran saya. Mungkin ada masukan dari teman, masih ada 2 menit atau ditutup aja. Kita sampai 10:30 ya Bu ya. Ya, Bu, 10:30. Oke, untuk UTS Pak Suwendi dan teman-teman nanti akan saya berikan kisi-kisinya di WA aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, makasih banyak. Terima kasih Ibu. Makasih Bu. Oke. Ya, Makasih Bu. Silakan ditutup yang berpresentasi hari ini, boleh? Ibu mau tanya dulu boleh Ibu? Oh, boleh, silakan Bu Aruna. Ya, Ibu maaf, nanti kalau untuk pengerjaan soalnya itu maaf itu diketik, Ibu kasih soalnya lewat WA juga, lalu diketik di lalu diunggah di email nah, saya nanti di WA juga saya akan dikirim ya, di LMS biasanya juga sudah
dimasukkan sama panitia, sepertinya seperti itu ya. Kalaupun di LMS belum ya, saya kan ada di WA grup ya. Baik Ibu. Itu kan hari Minggu ya Bu ya, sama serempak semuanya kan? Iya, Nah, di hari Minggu betul. di hari Minggu. Ya untuk waktunya ya ikutin waktu yang ada. Nanti kita bisa berkoordinasi. Kalau seandainya misalnya Bapak Ibu ada yang berhalangan ya nanti chat saya aja ya. Atau kayak tahun-tahun lalu, pengalaman tahun-tahun lalu itu ada yang sulit ya masuk ke LMS ya, karena LMS sekarang dibatasi waktu juga kan ya, sulit gitu ya. Nanti chat saya. Ya, mungkin berapa jam gitu Bu, dikasih waktunya Bu. Iya, Jangan nanti hanya biasanya satu ada jam. jamnya ya. Nanti kita koordinasi dengan yang lain ya, apakah ada penambahan waktu. Nanti kalau saya mengambil langkah sendiri karena tim dosen yang buat ya Bu ya. Jadi nanti saya dibilang tidak adil karena yang lain seperti itu kok saya seperti ini gitu ya. Jadi nanti saya koordinasi sama tim juga dulu. Mantap buat Ibu. Ya. Yang jelas ya pokoknya saya minta semua dikerjakan. Jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong saya kasih nilai kan lucu ya Bu Nuryama ya. Masuk kosong Ibu, nilai. biasanya berapa soal Bu? 5. Oh, 5. soal. Ya, baik Ibu. Kerjakan yang mudah Terima dulu. kasih. Ya. Yang mudah dulu baru yang sulit. Beranak pinak Oke. enggak Bu? Kenapa Pak Suendi? Beranak pinak tidak 5 tuh. Enggak. Masih jomblo jadi enggak beranak pinak. Masih perawan dan masih perjaka ya, jadi nggak punya anak kayaknya. Ya, walaupun anaknya mungkin masih satu, masih keluarga muda ya. Ya, oke. Begitu aja, nanti saya kasih kisi-kisinya, bukan soalnya loh ya, kisi-kisinya. Ya, jadi tolong dipahami ya apa yang paling nggak dibaca-baca lah ya. Kalaupun di dalam pengajaran kita nggak mengcover itu, Bapak bisa lihat di Google. Jadi nanti sudah paham. Oke. Bapak Ibu terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas pemateri hari ini yang sangat luar biasa ya. Semoga bermanfaat ya untuk ke depan sebagai bahan refleksi untuk tesis atau penulisan lain ataupun untuk pengajaran di sekolah Bapak Ibu. Ya, saya izin ya, sudah ditutup ya Pak tadi ya Pak. Sudah ya? Sudah belum? Belum. Silakan ditutup. Belum Ibu. Ya, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak Ibu. Hari ini materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi hari ini ditutup. Iya, terima kasih Pak Udrayana dan kawan-kawan dan konco-konco ya. Satu tim. Bu Ardona ada Bu siapa tadi ya? Bu Rahma dan Bu Najila. Rahma dan satunya lagi Bu Najila Ibu. Iya, Nesila. Ya udah, semoga kalian apa yang disampaikan itu benar-benar diresapkan ya, dipahami betul. Jadi nanti ketika pengen menulis yang berkaitan dengan sastra anak itu mungkin kalian lebih memahami sebagai pemateri hari ini. Oke, saya izin keluar. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Tri, sehat selalu. Mau dipoto dulu nggak?